Jadi ternyata di dalam ruang hati kita, yang pertama Yesus mau tinggal penuh di sana, mau tinggal betah di sana, namanya ruang tamu. Ya, ruang tamu itu bicara tentang apa? Hubungan kita sama orang lain. Jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memenuhi hidup kita, kelihatan dari ruangan hati kita yang pertama. Namanya apa? Ruang tamu di hati kita. Nah, ruang tamu itu apa maksudnya? Hubungan kita sama orang lain. Di sekitar kita. Kalau ada orang bilang, saya ini Yesus memenuhi hidup saya loh dengan seluruh kepenuhannya. Tapi hubungan dia sama orang lain gak pernah lihat Yesus dalam hidup dia. Saudara, orang bisa lihat Yesus itu dalam dirimu lewat apa? Hubungan dengan engkau. Ya, orang kalau bertamu ke rumah, kelihatan kan? Di welcome gak? Dia merasa apa? Merasa ada sesuatu gak? Dan dia bisa lihat, saya lihat Yesus loh dalam hidup kamu. Benar gak, saudara? Ya, nah, itu kan kelihatan dari ruang tamu di hati kita. Nah, hati kita ini ada ruangan buat orang lain maksudnya. Nah, orang lain bisa lihat Yesus di dalamnya. Pertanyaannya, Yesus ada di dalamnya enggak? Atau jangan-jangan sering konflik sama orang lain? Nah, orang yang, maaf ya, konflik sama orang lain, ya bukan berarti enggak ya, saya juga ada konflik sama orang lain kan. Nah, itu menunjukkan apa? Yesus belum sepenuhnya ada di dalam ruang tamu hidup dia. Ya, makanya dia ribut terus sama tetangga, masalah sama orang lain, di gereja kecewa, sakit hati, ya kan, ngalamin gesekan, selalu nggak cocok, ngomongin orang lain, ya kan? Nah, ini Yesus belum sepenuhnya ada di ruang tamu di hati. Ya, coba cek, Yesus ada nggak ya di ruang tamu saya? Gimana hubungan saya sama anak? Gimana hubungan saya sama pasangan? Gimana? Ya, maksudnya lebih banyak ini supaya sama orang lain lah, di luar dari rumah, ya kan? Nah, ruang yang kedua, Yesus mau pleroma tinggal di dalam hidupmu. Dapur, ruang makan. Ini bicara apa? Kalau dinamai ruang makan itu bicara apa? Selera makan kan? Tempat makan. Kalau tempat makan bicara apa? Keinginan kamu. Pengen makan apa ya? Pengen ini gak ya? Nah, ini bicara apa? Kerinduan hatimu. Kerinduan hatimu itu apa? Bagaimana Yesus memenuhi gak di dalam hatimu? Kerinduan kamu itu, ya makanya saya selalu bilang begini, di dapur ruang makan ini bicara apa? Ini yang di dalam gak pernah kelihatan sama orang lain. Tampilan sih boleh keren, ternyata di dapurnya amburadul. Kenapa? Dapur itu bicara apa? Yang realnya dalam hidup. Orang lain gak tahu loh, tapi suka tahu. Kotor-kotornya kayak apa, beres-beresnya kayak apa, makanan yang disajikan seperti apa, pengennya apa. Ini bicara apa? Nafsu makan, hawa nafsu. Jadi kesimpulannya, dapur ruang makan bicara tentang apa? Menunjukkan bagaimana pengendalian hawa nafsu dalam hidup. Itu kelihatan Yesus ada nggak di sana? Ya, ingat ya. Jadi kalau bicara makan kan bicara selera ya. Selera, hawa nafsu, nafsu makan, saudara kerinduannya apa? Inilah Yesus ada nggak di sana? Ini bukan bicara makan yang real, tapi bicara tentang dirimu itu punya kerinduan apa? Nafsumu seperti apa? Hidupmu seperti apa? Dalam artian apa yang tersembunyi, ya, yang di dapurnya itu loh, behind the table. Apa yang disajikan di makanan di depan kan menunjukkan refleksi sebenarnya di dalam, di belakangnya. Ya, nah saudara, izinkan kerinduan hatimu, jangan kerinduan hati pribadimu saja, harus kerinduannya Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Ya, jangan cuma, gue maunya ini doang kok, ini kerinduan gue, ini seleranya saya, ini selera saya, lu mau apa? Ya, nah ini namanya apa? Saya sering kali bilang, ini egonya kita nih ada di dapur nih. Ya kan, kita maunya di sana. Nah, yang ketiga,